Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan equation di Microsoft Word. Sebelumnya, perkenalkan saya Rara Fajarai Supriyadi, mahasiswa Gizi Diploma 4 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Apa sih equation itu? Equation merupakan fasilitas yang dapat digunakan dalam aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint untuk membuat rumus-rumus dasar ke dalam teks sebagai contoh seperti rumus di atas. Langkah-langkah menggunakan equation di Microsoft Word. Langkah pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word, lalu klik Insert. Lalu di pojok sebelah kanan ada equation, lalu kita klik tanda segitiga terbalik, maka akan muncul tampilan seperti di PowerPoint, yaitu macam-macam rumus yang tersedia di equation yang sudah bisa kita gunakan. Langkah kedua, jika kita ingin membuat rumus sendiri, kita bisa klik Insert, New Equation, di bawah rumus-rumus yang tersedia tadi. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di PowerPoint. Langkah ketiga, akan muncul tampilan equation tools pada grup struktur. Akan terlihat beberapa pilihan struktur rumus yang bisa kita pilih dan kita isi dengan angka atau simbol matematika. Yang pertama yaitu ada fraction atau pecahan yang digunakan untuk membuat susunan rumus pembagian. Yang kedua, ada script atau pangkat yang digunakan untuk membuat rumus bilangan berpangkat. Yang ketiga, yaitu ada radikal atau akar yang digunakan untuk membuat rumus bilangan akar. Yang keempat, yaitu ada integral yang digunakan untuk membuat rumus integral. Dan yang kelima yaitu ada large operator atau sigma yang digunakan untuk membuat rumus bilangan sigma. Yang keenam ada bracket atau kurung yang digunakan untuk membuat tanda kurung awal. Yang ketujuh ada function atau trigonometri yang digunakan untuk membuat rumus sin, cos, tangen, dan lainnya. Yang kedelapan ada aksen yang digunakan untuk membuat rumus bilangan aksen. Yang kesembilan ada limit dan logaritma yang digunakan untuk membuat rumus limit, logaritma, minimal, dan maksimal. Yang ke-10 yaitu ada operator yang digunakan untuk membuat tanda hubung, rumus simbol, dan yang ke-10 ada matriks yang digunakan untuk membuat rumus matriks. Langkah keempat, icon simbol digunakan untuk menambahkan simbol khusus ke dalam rumus matematika atau basic math yang tidak tersedia di keyboard laptop kita, seperti tanda tidak sama dengan, akar, tak terhingga, faktorial, plus minus, dan lainnya, seperti gambar di PowerPoint. Langkah kelima, icon convert pada bagian conversion digunakan untuk mengubah tampilan rumus matematika. Profesional menampilkan rumus dalam bentuk rapi seperti di buku, sedangkan linear menampilkan rumus dalam satu baris biasa. Misalnya kita membuat rumus 1 per 1 ditambah 2 per 2. Jadi kalau untuk current profesional kita pilih rumus yang kita ingin dibuat rapi seperti di buku. Sedangkan current juga kita bisa pilih rumus yang kita ingin buat satu baris biasa. Sedangkan all profesional dan all linear kita akan membuat rapi seperti di buku atau kita buat satu baris biasa ke samping. Langkah ke-6, icon ink equation di bagian tools adalah fitur yang digunakan untuk menulis rumus matematika dengan cara menggambar langsung menggunakan tangan.
Fitur ini biasanya digunakan saat memakai laptop touchscreen atau layar sentuh, stylus pen atau pena digital, dan atau mouse. Nanti kita bisa gambar rumus yang kita mau pada kotak-kotak yang berwarna kuning yang seperti di PowerPoint, yang ada tulisan Write Math Here. Contoh penerapan rumus equation di Microsoft Word. Contoh pertama, kita klik salah satu rumus yang tersedia di menu equation, misalnya rumus binomial theorem, seperti gambar di PowerPoint, maka akan muncul seperti gambar tersebut. Dan banyak lagi rumus yang tersedia pada equation yang bisa kita pilih lalu kita klik secara langsung. Contoh yang kedua yaitu cara membuat rumus pecahan dan rumus pangkat. Kita bisa klik di bagian Equation Tools, nanti akan muncul template rumus yang bisa kita gunakan, yang kosongan ataupun yang sudah ada contohnya, ada angkanya. Dan begitu juga untuk rumus akar, integral, dan sigma, kita bisa juga klik, nanti akan muncul beberapa template kosongan atau yang sudah ada angkanya. Untuk rumus kurung, trigonometri, dan action juga seperti itu. Nanti kita klik, nanti akan muncul template kosongan atau yang sudah ada angkanya seperti gambar di PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu limit dan logaritma, tanda hubung, dan matriks juga seperti itu. Nanti kita klik, nanti akan muncul template rumus kosongan atau yang sudah ada angkanya seperti contoh di gambar PowerPoint ini. Contoh ketiga yaitu cara menggunakan icon convert pada bagian conversion. Yang pertama yaitu kita mengubah satu rumus yang sedang kita pilih, seperti kita pilih satu per satu jadi bentuk rapi, jadi satu per satu ke bawah bukan ke samping. Sedangkan kita yang kedua mengubah satu rumus yang sedang kita pilih menjadi bentuk baris ke samping, yaitu seperti contoh di gambar, yaitu satu per satu berubah menjadi ke samping. Sedangkan yang all, kita mengubah semua rumus yang sedang dipilih jadi bentuk rapi ataupun bentuk menjadi baris ke samping seperti gambar di PowerPoint. Contoh keempat yaitu cara membuat rumus in equation di bagian tools. Kita bisa menggambar menggunakan stylus pen, mouse, ataupun laptop touchscreen di bagian kotak-kotak berwarna kuning yang terlihat seperti di gambar di PowerPoint. Kita bisa tulis angka yang kita mau atau simbol yang kita mau, nanti akan muncul di bagian atas kotak tersebut angka yang kita tulis. Tetapi kekurangan menggunakan in equation, kita kesulitan menulis angka tersebut. Misalnya kita menulis angka 3, nanti bisa berubah menjadi angka lainnya, misalnya seperti 6 ataupun angka berapa yang akan muncul. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang penggunaan equation di Microsoft Word. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.